salah satu ulama yang memberikan fakta terhadap apa sebenarnya Asy'ariyah ini. Mereka mengaku bermadzhab Al-Asy'ariyah dan mereka membanggakan mazhab ini. Ternyata imam mereka Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah berada di atas. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kitab yang dikarang oleh Syekh Hari Jum'ah tentang menjawab dakwah kaum salaf, yaitu Salafi Wahabi. Sekarang bab kedua, yaitu menghina pengikut mazhab Asy'ariyah. Jadi orang-orang Wahabi yang mengaku Salafi, mengaku mengikuti mazhabnya ulama salaf, tapi ternyata bertolak belakang, dan justru di sini menghina pengikut mazhab Asy'ariyah, yaitu mazhab tauhid ulama salaf. Karena Imam Asy'ari ini hidup di abad pertama, 3 abad pertama, yaitu masuk pada pokok yang terbaik. Di antara musibah yang digulirkan oleh arifan Salafi Wahabi ekstrim ini adalah vonis mereka terhadap pengikut mazhab Asy'ariyah sebagai kelompok sesat. Dari sini jelas bahwa perilaku mereka ini persis dengan pemikiran Khawarij, yang tidak segan-segan memutuskan keluar dari jamaah kaum muslimin, atau disebut dengan kaum takfiri, yang mudah mengkafirkan atau membid'ahkan atau menyesatkan kelompok lain selain kelompoknya. Mereka mudah menghina dan menuduh sesat, bahkan mengklaim hanya kelompok mereka yang berjalan di atas rel kebenaran. Sebagaimana yang kita ketahui, mazhab Asy'ariyah adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sementara pengikutnya dikenal dengan sebutan Asy'ariyah. Siapa sebenarnya imam ini dan bagaimana penilaian para ulama terhadapnya? Lengkap atau biografi dari Imam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dan pujian ulama terhadapnya. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah Amir bin Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ini adalah salah satu sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalurnya beliau itu masih tabi'in, keturunan dari sahabat Abu Musa. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah, berarti masuk yang terbaik setelah Rasulullah, setelah sahabat, di kota Basrah yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Akan tetapi ada juga yang menyebut beliau itu lahir pada tahun 270 Hijriah. Ini perbedaan sejarah. Mengenai waktu beliau wafat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan beliau wafat pada tahun 333 Hijriah. Pendapat lain mengatakan pada tahun 324 Hijriah. Tidak banyak selisihnya.
Dan ada pula yang menyebutkan pada tahun 330 Hijriah. Ada 3 versi berarti. Pastinya beliau wafat di kota Baghdad, Irak, lalu dimakamkan di sebuah tempat antara Kars dan Bab al-Basrah. Mulanya Abu Hasan al-Asy'ari adalah seorang pengikut Sunni karena ia dilahirkan dari keluarga yang mengikuti paham yang sama, yaitu dari paham Sunni. Ya, sekarang ya Ahlus Sunnah. Di dalam di Indonesia disebut dengan Aswaja, untuk di negara lain disebut dengan Sunni. Kemudian ia belajar paham Mu'tazilah kepada Abu Ali al-Jubba'i. Paham Mu'tazilah, mana paham Mu'tazilah ini pencetus pertama adalah Wasil bin Atha. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa generasi selanjutnya, termasuk ulamanya adalah Abu Ali al-Jubba'i. Sampai akhirnya ia pun mengikuti paham gurunya itu, yaitu paham Mu'tazilah. Tapi akhirnya ia tobat dan dari mazhab Mu'tazilah. Tidak lama setelah ia menyatakan tobat dari paham tersebut, saat berkhutbah Jumat di Masjid Jami' Basrah, ia berkata, "Barang siapa yang telah mengenalku, maka ia telah mengenalku dengan baik. Barang siapa yang belum mengenalku, maka sungguh aku akan mengenalkan diriku kepadanya. Aku adalah Fulan bin Fulan." Ya, di atas itu dijelaskan, dulu aku pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi menurut pendapatnya kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk, dan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata kepala di hari kiamat. Sementara keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan beberapa dalil bahwasanya kita itu dapat melihat Allah nanti di surga. Aku beriktikad untuk menolak paham Mu'tazilah. Jadi beliau setelah keluar dari Mu'tazilah, beliau itu bertekad untuk memberantas kaum Mu'tazilah dan keluar untuk mengungkap kejanggalan paham mereka. Seorang ahli fikih bernama Imam Abu Bakrin As-Sayrafi berkata, dulu orang Mu'tazilah selalu mengangkat kepala mereka karena kesombongan, sampai Al-Asy'ari datang lalu mengurung mereka ke dalam kandang serigala. Artinya setelah Abu Hasan al-Asy'ari ini tampil di muka hukum untuk memberantas paham ini, mereka itu menjadi tertunduk lesu, tak berdaya. Qadhi Iyad al-Maliki berkata, ia telah mengarang banyak buku mengenai paham Ahlussunnah. Ia datang banyak hujjah dalil untuk menetapkan sunnah dan beberapa masalah yang dinafikan oleh para ahli bid'ah, termasuk Wahabi, seperti masalah sifat Allah, melihat Allah, qidam, kalam, dan qudrah, dan perkara yang sifatnya sam'i, masalah yang berhubungan dengan alam gaib. Qadhi Iyad juga berkata, paham Ahlussunnah banyak tergantung kepada buku-buku karyanya Imam Asy'ari. Para pengikut Ahlussunnah banyak mengambil ilmu darinya, belajar darinya, dan menjadi cendekiawan melalui jalannya. Murid dan pengikutnya sangat banyak. Mereka belajar manhaj dalam mempertahankan sunnah dan mengambil beberapa hujjah untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka lalu menamakan metode tersebut dengan nama Asy'ariyah. Nah, kalau banyak maka dinamakan Asy'ariyah, itu jamak, ikut wazan mafa'ilah, yaitu siwat muntahal jumu'. Maka ketika para pengikut dan muridnya telah menjamur, mereka lalu dikenal dengan sebutan Asy'ariyah, Asy'ariyah. Sebelumnya mereka disebut Musbitah oleh kalangan Mu'tazilah. Namanya berbeda karena menetapkan banyak sunnah dan syarak yang telah dinafikan oleh aliran Mu'tazilah. Qadhi Iyad menambahkan, Ahlussunnah dari timur hingga barat berhujjah dengan hujjahnya dan bermazhab dengan mazhabnya. Banyak ulama yang melempar pujian kepadanya. Mereka juga memuji mazhab dan manhaj yang ditempuhnya. Ibnu Farhun
Al-Maliki berkata, ia seorang mazhab Maliki dan telah mengarang banyak buku Ahlussunnah yang mendatangkan banyak hujah untuk menetapkan sunnah dan apa yang telah dinafikan oleh ahlul bid'ah. Qadhi Ibnu Farhun menambahkan, ia menghadirkan banyak hujah yang terang untuk menguatkan pendapatnya, baik dari Al-Quran dan Sunnah dan dalil akli, dalil akal. Ia melawan berbagai syubhat yang diketengahkan kalangan Mu'tazilah dan para penyimpang lainnya, termasuk Ibnu Taimiyah Nah, orang-orang Wahabi mengaku mengikuti manhaj salaf, tapi ternyata manhaj salah. Ia menulis usaha kerasnya untuk dalam banyak karya yang isinya luas dan mendalam. Semoga Allah memberikan manfaat atas semua itu kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Ia kerap mengajak orang-orang Mu'tazilah berdebat dan mengalahkan argumentasi mereka. Abu Hasan Al-Qabisi pernah memujinya sampai ia pun mengarang sebuah risalah tentang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Risalah itu juga ditujukan kepada siapa saja yang ingin tahu mengenai mazhabnya. Di dalamnya Abu Hasan Al-Qabisi memuji dan membenarkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Selain ia, banyak ulama lain yang juga memuji Al-Asy'ari seperti Abu Muhammad bin Abu Zaid dan lainnya. Maksud penisbatan paham Ahlussunnah wal Jamaah kepada Imam Al-Asy'ari. Nah, ini karena orang-orang Wahabi juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maksudnya di dalam penisbatan paham Ahlussunnah wal Jamaah kepada Imam Al-Asy'ari dan pengikutnya? Nah, ketika kaum muslimin terlibat dalam konflik internal dan merebak berbagai keburukan dari kalangan ahlul bid'ah terhadap Allah dan Rasulnya, maka menentukan akidah dan selaras dengan Rasulullah dan sahabat merupakan sebuah tuntutan. Inilah yang telah ditempuh oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia tidaklah menciptakan sebuah paham baru dalam akidah, akan tetapi ia hanya sekedar mengukuhkan kembali paham Ahlussunnah wal Jamaah. As-Subki berkata, ketahuilah bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari tidaklah menciptakan sebuah pendapat atau paham baru, akan tetapi ia mengukuhkan kembali paham salaf. Maksudnya paham salaf, bukan salafi, mempertahankan ajaran yang pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah. Dengan demikian penisbatan paham Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepadanya itu hanyalah dilihat dari usaha dalam merumuskan manhaj yang sesuai dengan ajaran salaf, bukan salafi ya. Kemudian manhaj itu dijadikan sebagai pedoman. Ia berusaha membangun dalil yang jelas untuk menguatkan manhaj tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang menempuh jalur yang sama dalam mengambil dalil, maka orang tersebut akan dikenal dengan nama pengikut Asy'ari. As-Subki juga berkata, Al-Mayirki Al-Maliki pernah berucap, Abu Hasan bukanlah orang pertama yang berbicara soal Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi ia sekedar menjalankan pemahaman agama dari generasi sebelumnya demi menyelamatkan suatu madhab tertentu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di tangannya mazhab tersebut semakin argumentatif dalam dan jelas ya. Ia tidak membuat sebuah pendapat baru, bahkan tidak pula sebuah mazhab baru. Bandingkan ini dengan mazhab Ahlul Madinah yang dinisbatkan kepada Imam Maliki. Sampai orang yang mengikuti mazhab Ahlul Madinah disebut sebagai Maliki, pengikut Imam Malik. Imam Malik bukan pendiri mazhab itu, namun ia sekedar menjalankan ajaran-ajaran yang orang sebelumnya dan banyak yang mengikuti langkahnya. Ketika mazhab menjadi lebih kuat di tangannya, maka akhirnya mazhab itu dinisbatkan kepadanya. Apa yang dilakukan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak ada bedanya dengan apa yang pernah dilakukan Imam Malik ya.
karena hanya penerus saja, meneruskan dan memperkokoh, memperkuat. Apa yang dilakukan tak lebih dari sebuah usaha untuk menyelamatkan mazhab salaf. Melalui penjelasan yang argumentatif dan membukukannya, As-Subki juga berkata para pengikut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan beberapa pemuka Hanabilah dalam soal akidah semuanya mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti agama Allah melalui jalan Syekh As-Sunnah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia menambahkan secara umum akidah Asy'ariyah ini sama seperti yang terkandung dalam akidah Abu Ja'far At-Tahawi yang telah diterima oleh para ulama dan dijadikan sebagai akidah yang sah. Jadi yang benar yang disebut dengan As-Sunnah itu adalah Imam As-Sunnah itu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Kalau ada orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan Ustaz Sunnah, berarti itu Ustaz Sunnah abal-abal. Nah, Imam Abu Abidin pernah berkata ketika menjelaskan soal perkataan an mu'taqadina, artinya apa yang kita yakini. An mu'taqadina itu bahasa Arabnya, ya, artinya apa yang kita yakini dalam permasalahan yang bukan furu'iyah dan yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf tanpa taklid kepada siapapun. Keyakinan tersebut adalah keyakinan yang selama ini dijalankan oleh pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok Asy'ari dan kelompok Al-Maturidi. Kedua kelompok saling bersepakat kecuali pada sedikit permasalahan yang mana sebagian ulama menganggapnya sebagai khilaf lafzi, pertentangan pada lafaz saja. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka kami katakan sesungguhnya akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah akidah Asy'ari. Ini merupakan pengakuan terhadap realita yang ada, seperti halnya saat dikatakan bahwa kebanyakan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW itu seperti bacaan Nafi. Padahal Nafi sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sejatinya Nafi lah yang membaca seperti bacaan Rasulullah SAW. Ya, seperti itu di atas. Akidahnya Rasulullah sama seperti akidah Asy'ari. Sebetulnya akidahnya Imam Al-Asy'ari itu yang seperti akidahnya Nabi, seperti itu maksudnya. Tetapi ketika Imam Nafi berhasil mengumpulkan bacaan tersebut, maka dinisbatkan bacaan itu kepadanya sampai dikatakan sesungguhnya bacaan-bacaan Rasulullah SAW itu mengikuti bacaan Nafi. Ini hanya perkataan secara umum, dan dengan demikian maka sah pula seandainya Anda berkata sesungguhnya akidah Rasulullah SAW dan para sahabat adalah akidah Asy'ari. Nah, sebagai kata-kata lah, sebetulnya akidahnya Imam Al-Asy'ari itu akidahnya Nabi dan para sahabat. Itu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Pembacaan kitab ini untuk sesi pertama saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan kita sambung lagi. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع بشر